Halo teman-teman semuanya, kamu tahu nggak? Ternyata 9 dari 10 remaja di Indonesia pernah mengalami korban pembulian. Mau tahu gimana cerita selengkapnya? Yuk kita simak kisah dari teman-teman kita berikut ini. Mengangkat kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah. Oleh sejumlah SMP negeri di Mamuju, Jawa Timur yang diduga menjadi korban pembulian mahasiswanya Sejumlah pihak bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah. Bullying itu seimbang. Yaitu pembulian atau bullying. Pembulian, karena akhir-akhir ini tuh banyak banget berita tentang pembulian yang bahkan anak SD aja udah bisa ngelakuin pembulian ke temen sebayanya kayak gitu. Pembulian, bullying, atau perundungan. Remaja tidak terlepas dari pembulian, baik fisik maupun non-fisik. Pernah jadi dikata-katain gitu, yang bikin insecure. Jawabannya pernah. Kok kamu sekarang jerawatan sih? Kamu nggak rawat muka ya? Dulu waktu saya sekolah, saya termasuk korban bullying baik fisik maupun non-fisik. Yang pertama adalah pembulian fisik, yang kedua pembulian karena pekerjaan orang tua, dan yang ketiga karena saya tidak terlalu bisa dalam pelajaran akademis. Badannya gendut atau hitam atau sejenisnya. Saya pernah mengalami pembulian pada saat kelas 6 SD, yang pada saat itu bukan hanya pembulian secara verbal tapi juga secara fisik. Bullying atau perundungan adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menyakiti, mengganggu, atau mengusik orang lain yang dilakukan secara berulang sehingga menyakiti psikis ataupun fisik korban. Bullying dapat berupa bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun sosial yang dilakukan secara berulang. Bullying fisik contohnya adalah mendorong, memukul, ataupun menendang orang lain. Sedangkan bullying verbal antara lain adalah menyoraki, menghina, ataupun mengucilkan orang lain. Bahkan, menghindari orang lain adalah termasuk salah satu perilaku bullying loh teman-teman. Lalu bagaimana sih cara kita menghindari bullying yang dapat dilakukan di lingkungan kita? Yang pertama, kita dapat bersikap tegas terhadap pelaku bullying. Yang kedua, kita dapat pergi ataupun mengabaikan pelaku. Yang ketiga, kita bisa berteman dengan banyak orang. Dan yang terakhir, jangan lupa minta bantuan dari orang lain jika dirasa bullying yang dihadapi sudah terlalu parah. Stop membuat orang lain terluka dengan kata-kata kalian. Kamu kok gendutan ya? Masa gini aja nggak bisa? Sok cantik, sok alim deh. Kok pendekan sih? Dandan dong biar cantik. Tanpa kalian sadari, kalimat yang kalian ucapkan dapat menyakiti hati orang lain. Dengar ya, kalian cantik, kalian ideal, kalian pintar kok. Kalian adalah orang-orang yang hebat. Setiap orang punya porsi kesempurnaannya masing-masing. Jadi, nggak bisa disamakan dengan satu kriteria saja. Jadi, mulai sekarang, berhenti ya menilai seseorang dengan batas standar kalian. Karena, pada akhirnya, semua orang akan menjadi istimewa menurut versinya masing-masing.